Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriyanti, NIM 2105040020 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Ibu Marniarani SHMH. Berikut soal pertanyaannya. Soal yang pertama yaitu jelaskan sumber hukum acara perdata. Sumber hukum acara perdata terdapat Het Herzen Indonesia Reglement atau HIR atau Reglement Indonesia. Merupakan sumber hukum acara perdata yang diwariskan oleh pemerintahan Belanda. Adapun sumber tersebut sebenarnya mengacu pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Kemudian ada Reglement for the Buitenwegsten atau RBG atau Reglement Daerah Seberang, termasuk sumber hukum acara perdata warisan Belanda yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Dasarnya juga mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 1. Kemudian ada Burjik Witbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam buku 4 tentang kadaluarsa dalam pasal 1865 sampai 1993. Kemudian ada Witbook van Kompandel atau WVK atau Kitab Undang-Undang Dagang. Kemudian ada jurisprudensi, yakni sumber hukum acara perdata yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 99/Sip/1971. Kemudian ada traktat adalah perjanjian internasional yang mengikat antara dua negara atau lebih untuk memperjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Traktat adalah perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antar negara dan memperkuat hubungan diplomatik. Kemudian ada kebiasaan adalah tindakan yang diulang-ulang dalam masyarakat tentang hal-hal tertentu ketika adat istiadat tertentu diterima oleh masyarakat dan dilakukan berulang-ulang karena dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya. Maka penyimpangan dari adat istiadat itu dianggap sebagai pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum kebiasaan adalah bagian dari hukum adat. Kadang adat disebut juga adat istiadat. Common law adalah hukum tidak tertulis yang telah lama ada di masyarakat dan dirancang untuk melayani ketertiban. Kemudian ada doktrin. Hukum adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Hasil pernyataan tersebut disepakati oleh seluruh pihak. Umumnya penyelesaian perkara didasari oleh undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Akan tetapi, jika ketiga sumber tidak dapat memberi jawaban, maka pendapat para ahli hukum dapat dipertimbangkan. Pendapat ahli hukum yang dapat menjadi doktrin adalah pendapat yang telah menjadi putusan hakim. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam hukum acara perdata. Yang pertama, ada asas hakim bersifat pasif. Maksud dari asas ini adalah adanya tuntutan hak dari penggugat kepada tergugat, timbulnya inisiatif sepenuhnya ada pada pihak penggugat. Hakim bersifat pasif dalam pengertian yang luas adalah bahwa suatu perkara diajukan ke pengadilan atau tidak untuk penyelesaiannya sepenuhnya tergantung inisiatif dari para pihak yang sedang berperkara. Bukan dari hakim yang akan memeriksa karena sebelum perkara diajukan ke pengadilan hakim bersifat pasif. Sedangkan kalau suatu perkara telah diajukan oleh para pihak ke persidangan pengadilan, maka hakim harus bersifat aktif untuk mengadili perkara tersebut seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Hakim tidak diperbolehkan atau dilarang memberikan putusan yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara karena akan berakibat putusannya cacat hukum dan dapat batal demi hukum dalam pasal 178 HIR Junto, pasal 189 RBG. Asas yang kedua yaitu asas sifat terbukanya persidangan. Asas sifat terbukanya persidangan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan oleh penggugat persidangannya terbuka untuk umum. Dalam praktik persidangan yang terbuka untuk umum, persidangannya dilaksanakan dalam ruangan yang pintunya terbuka, dan setiap orang tanpa terkecuali dapat menyaksikan jalannya persidangan.
sedangkan persidangan yang tertutup untuk umum pelaksanaannya dalam ruangan yang pintunya ditutup dan tidak semua orang bisa masuk terkecuali para pihak yang berperkara dan para saksi. Dalam perkara yang terbuka untuk umum maka harus terbuka untuk umum karena jika ternyata hakim dalam menangani suatu perkara tidak terbuka untuk umum, keputusan yang dibuat oleh hakim tidak sah dan atau cacat hukum serta dapat batal demi hukum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Namun dalam hal sidang terbuka untuk umum dapat pengecualiannya yaitu khusus untuk perkara-perkara perceraian, persidangannya tertutup untuk umum karena menyangkut rahasia keluarga. Asas yang ketiga yaitu asas mendengar kedua belah pihak. Asas mendengar kedua belah pihak adalah hakim dalam menangani suatu perkara terhadap para pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak. Dalam memberikan keputusan hakim, tidak boleh hanya berdasarkan keterangan salah satu pihak saja, terkecuali jika tergugat setelah dipanggil dengan patut 2 kali berturut-turut tidak hadir dan tidak memerintahkan wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak mempergunakan haknya untuk didengar keterangannya. Hakim dapat memberikan putusan per stek, tetapi jika setelah hakim memberikan putusan per stek dan perlawanan dari pihak tergugat, maka hakim juga harus mendengar keterangan pihak tergugat dan memberikan putusan yang adil dalam pasal 121 ayat 2, 132A HIR Junto, pasal 145 ayat 2, 157 RBG Junto, pasal 47 RV Junto, pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jika dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak belum mendapatkan gambaran tentang duduk perkara yang sebenarnya, maka hakim karena jabatannya mempunyai hak untuk memerintahkan para pihak yang berperkara menghadirkan para saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum. Asas yang keempat yaitu asas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan. Maksud dari asas ini adalah hakim pengadilan dalam memberi keputusan terhadap para pihak yang berperkara harus berdasarkan keyakinannya dan tidak boleh terpengaruh dengan pihak lain di luar pengadilan. Hakim wajib menjaga kemandiriannya dalam hal memberikan keputusan tanpa terpengaruh oleh pihak lain di luar pengadilan sekalipun. Pengaruh itu dari pejabat negara bahkan presiden sekalipun tetap hakim tidak boleh terpengaruh. Dalam pasal 1 angka 1, pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim dalam memberikan keputusan harus berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya tanpa terpengaruh oleh pihak lain di luar pengadilan. Asas yang kelima yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maksud dari asas ini adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama sehingga tidak memakan biaya yang banyak. Sederhana diartikan hakim dalam pelaksanaan mengadili harus menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang berperkara. Cepat diartikan hakim dalam memeriksa para pihak yang berperkara setelah ada bukti-bukti yang cukup dan akurat, segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau penundaan persidangan. Asas yang keenam yaitu asas putusan harus disertai alasan-alasan. Asas ini maksudnya adalah putusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil atau dasar hukum positif yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk pertanggungjawaban dari sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim sehingga pihak lawan juga akan kesulitan mencari celah atau kelemahan dari putusan tersebut. Hakim dalam menerapkan dalil-dalil atau hukum harus sesuai dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Jika tidak, maka keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut berakibat cacat hukum dan dapat dibatalkan, diubah dan diperbaiki di tingkat banding. Dan agar supaya keputusan yang dikeluarkan apabila diajukan upaya hukum lain oleh pihak lawan tidak berakibat dibatalkan, diperbaiki dan diubah di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Asas yang ketujuh yaitu asas putusan harus dilaksanakan setelah 14 hari lewat. Maksud dari asas ini adalah setiap keputusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan atau eksekusi setelah tenggang waktu 14 hari telah lewat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau tidak ada upaya hukum lain dari pihak yang dikalahkan kecuali dalam putusan provisional dan putusan oid forbar big forat.
Asas yang kedelapan yaitu asas beracara dikenakan biaya. Maksud dari asas beracara dikenakan biaya adalah para pihak yang beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara. Biaya perkara pada umumnya berupa biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan biaya materai. Biaya-biaya tersebut diperlukan oleh pengadilan untuk memperlancar jalannya persidangan. Biaya-biaya tersebut umumnya dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan. Jika dalam perkara tersebut ada barang-barang jaminan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang harus disita oleh panitera pengadilan negeri, maka selain biaya-biaya tersebut, di atas masih ada biaya tambahan yaitu biaya sita eksekusi dari eksekusi lelang, termasuk di dalamnya biaya-biaya pengacara, para saksi, saksi ahli dan juru bahasa. Dalam pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183 HIR Junto, pasal 145 ayat 4, pasal 192, pasal 193 RBG Junto, pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Biaya-biaya yang harus dibayar di atas terdapat pengecualian untuk para pihak yang tidak mampu yang telah mengajukan permohonan ke pengadilan dengan beracara di pengadilan tanpa biaya dan tidak dilawan oleh para pihak lawan serta dikabulkan oleh hakim. Jika dalam persidangan dikalahkan tidak dikenakan biaya dalam pasal 237, 238, 239 HIR Junto, pasal 273, 274, 275 RBG. Apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman atau menyimpang dari asas-asas hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keputusannya dapat berakibat cacat hukum dan dapat batal demi hukum. Soal yang ketiga, apa yang harus dimuat dalam membuat surat gugatan dalam hukum acara perdata? Yang dimuat dalam membuat surat gugatan dalam hukum acara perdata, yang pertama, pencantuman tanggal gugatan, yang kedua, pencantuman alamat ketua pengadilan, yang ketiga, pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak, yang keempat, penegasan para pihak dalam perkara, yang kelima, uraian posita atau dalil gugatan, yang keenam, perumusan hal-hal yang bersifat asesor, yang ketujuh, pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa, yang kedelapan, petitum gugatan. Soal yang keempat, dalam bentuk apa pembuktian hukum acara perdata? Sesuai dengan ketentuan pasal 284 RBG 164 HIR dalam hukum acara perdata, dikenal adanya 5 alat bukti yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah. Pasal 1866 KUH Perdata menentukan juga terdapat 5 macam alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan upaya-upaya hukum dalam acara perdata. Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Yang pertama, upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup perlawanan, banding, kasasi. Pada dasarnya menangguh eksekusi, dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uit bovenbar big forat dalam pasal 180 ayat 1 HIR. Jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus. Yang kedua, upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguh eksekusi, mencakup peninjauan kembali, perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial. Soal yang keenam, jelaskan prosedur banding dalam hukum acara perdata. Prosedur banding dalam hukum acara perdata yaitu yang pertama, penggugat dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui panitera muda perdata pada meja pertama di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Yang kedua, permohonan banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM Panitera Muda Perdata pada meja pertama, mencatat dalam buku register dan memberikan akte pernyataan banding kepada permohonan apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. Yang ketiga, pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding
kepada pihak terbanding dalam waktu 7 hari kalender tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. Yang keempat, pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera. Yang kelima, pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 bulan termasuk proses minutasi dalam SEMA nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara. Yang keenam, dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan tingkat banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengajuan dalam waktu 14 hari. Soal yang ketujuh, jelaskan prosedur kasasi dalam hukum acara perdata. Prosedur kasasi dalam hukum acara perdata yaitu: yang pertama, permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Yang kedua, apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Yang ketiga, setelah pemohon membayar biaya perkara, panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Yang keempat, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera pengadilan dalam tingkat pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan. Yang kelima, dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Yang keenam, panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Yang ketujuh, pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Yang kedelapan, setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Yang kesembilan, panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Ketua Mahkamah Agung. Soal yang kedelapan, bagaimana kedudukan mediasi dalam hukum acara perdata? Kedudukan mediasi sebagai sebuah lembaga non-litigasi yang membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hukum sebelum sampai ke tahap pengadilan. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.